Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan daripada materi yang pertama yang sebelumnya, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Kali ini Mr. Opik Ibra akan menjelaskan tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, kita perlu bahas dulu sejarahnya. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Nah, adapun bentuk-bentuk globalisasi itu ada di 5 bidang paling tidak. Yang pertama adalah bidang budaya, kedua bidang komunikasi, ketiga bidang ekonomi, keempat bidang iptek, dan yang kelima adalah bidang transportasi. Apa saja kajiannya? Kita lihat satu persatu di sini. Nah, di bidang budaya, globalisasi dalam bidang budaya seperti misalnya bahasa. Misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokal, ya, global dan lokal. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti beca, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Jadi restoran modern tapi bergaya vintage gitu. Nah, yang kedua adalah bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan melalui teknologi telepon, ya, smartphone sekarang, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini, ya, WhatsApp, ya, dan Telegram, serta sosial media lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ya, seperti sekarang sedang ramainya digunakan aplikasi video conference, ya, macam-macam tuh, apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini yang sulit kita untuk bertatap muka langsung, maka teknologi menjadi salah satu andalan bagi kegiatan dalam jaringan atau tatap muka dalam jaringan. Lanjut, bidang globalisasi yang ketiga adalah bidang ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas seperti free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Contohnya di Eropa ada EFTA, European Free Trade Association. Kemudian di Eropa ada European Community. Kemudian di kalangan negara-negara penghasil minyak atau pengekspor minyak terdapat OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada beberapa perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McD, KFC, dan sebagainya. Lanjut, bentuk globalisasi yang paling menonjol adalah yang keempat ini, yaitu di bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat perkembangannya beberapa puluh tahun terakhir, ya. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Tujuan utamanya apa? Yaitu perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman tentunya. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatunya dalam waktu yang singkat secara cepat. Nah, bidang globalisasi berikutnya adalah bidang transportasi.
Contohnya adalah penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya dan sebagainya. Inovasi angkutan publik seperti kereta, bus, pesawat ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan saat ini ya. Saat ini bus mempunyai inovasi yang sangat menarik bagi pemakainya. Salah satunya adalah bus dengan free wifi ya. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang. Jepang punya alat transportasi seperti kereta api Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi yang merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Ya. Nah, itu adalah 5 bidang globalisasi. Bagian yang akhir adalah dampak daripada globalisasi maupun upaya untuk mengatasinya. Dampak ada 2 macam, baik positif maupun negatif. Ya. Nah, kita lihat dampak positifnya. Dampak positif daripada terjadinya globalisasi ada 7 paling tidak. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Berkembangnya dunia pariwisata. Yang keenam dan yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatifnya antara lain apa? Westernisasi, budaya kebarat-baratan, ya, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasinya? Ya, nah, ternyata sebelum kita membahas tentang upaya untuk mengatasi daripada globalisasi tersebut, mari kita bahas dulu ada beberapa istilah terkait dengan globalisasi. Yang tadi yang negatif ini, yaitu westernisasi. Yaitu westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme sendiri dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Ya, gaya rambut, pirang-pirangan misalnya, pergi ke klub malam, dugem, adalah contoh perilaku westernisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral, ya, menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ya, ini adalah contoh daripada demoralisasi, pengertian daripada demoralisasi. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas, ya, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi dan sebagainya. Yang kelima, pencemaran lingkungan, ya, perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Ya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, maupun pencemaran suara. Nah, ini akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Kartini Kartono tahun 92 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Nah, kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau dengan nilai maupun norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Nah, kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Perilaku yang mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Nah, di kota besar, sikap individualisme ini tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan pun belum tentu saling mengenal. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Nah, bagaimana upaya untuk menghadapi globalisasinya, terutama dalam bidang budaya? Yang pertama, yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia, kemudian diadaptasi dengan kebudayaan kita, ya, disaring begitu. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli kita, ya. Yang keempat, memperkuat persatuan warga Indonesia yang memiliki budaya yang beragam, ya. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia dan dipublikasi ke seluruh dunia. Yang keenam, berpegangan teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi bidang iptek. Yang pertama adalah berkompetisi dalam kemajuan iptek.
Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mutu SDM, sumber daya manusia, terutama di bidang iptek, agar kita bisa bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima adalah meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung kepada bangsa lain. Nah, upaya menghadapi globalisasi ekonomi di bidang ekonomi ya, menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik. Melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga adalah menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang kelima adalah mendorong munculnya produk-produk. Nah, upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang berikutnya adalah bidang komunikasi. Apa saja? Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga adalah memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Nah, upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga adalah menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Sekian, terima kasih penjelasan dari Mr. Opik Ibra terkait perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tetap semangat di era COVID-19 ini, tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tetap semangat untuk berprestasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.